Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Ulum, NIM G9321820. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan tentang perusahaan Bank BRI. Saya mulai dulu dari profil perusahaan. Oke, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, lebih tepatnya di Jawa Tengah, oleh Raden Bayi Arya Wirjamadja dengan nama De Purwokertoske Hub en Spakbank der Inlandske Hoofden. Nah, namanya susah ya. Oke, langsung. Itu artinya bank bantuan dan simpanan milik kaum priai Purwokerto. Nah, ini suatu lembaga kaum priai, lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Oke, seperti yang kita tahu, visi misi Bank BRI kalau kita lihat di internet atau di media-media sosial, bahkan literasi yang sudah ada, seperti kalau kalian sering lihat di kalau lagi di bank BRI yang dekat rumah itu pasti ada visi misinya di depan pintu maupun di loker-lokernya, teller-tellernya itu kan. Oke, langsung saja, visi misinya menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Itu visinya. Kalau misinya, Bank BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Oke, selanjutnya nilai-nilai perusahaannya ya. Oke, saya bacakan. Yang pertama adalah integritas atau bisa disebut dengan mutu atau kualitas. Memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Yang kedua, profesionalisme. Memiliki makna senantiasa berkomitmen, bekerja tuntas dan akurat, dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Memiliki makna senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan perseroan. Yang keempat, innovation. Memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru. Nah, ini yang terakhir ya guys. Customer centric. Memiliki makna senantiasa menjadi pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Oke, selanjutnya dijelaskan. Analisis SWOT pada PT Bank BRI. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari Bank BRI yang pertama, sebagai bank milik pemerintah yang berperan mewujudkan visi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Yang kedua, nama BRI yang sudah sangat dikenal. Yang ketiga, hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional dan otoritas moneter. Dan yang keempat, total investasi teknologi informasi BRI sebesar 100 juta US dollar per tahun. Dan yang terakhir, divisi R&D yang selalu inovatif. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Bank BRI yang pertama, koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil. Yang kedua, dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang. Yang ketiga, tingkat keterampilan karyawan yang rata-rata rendah. Yang keempat, lemahnya fungsi kontrol mengenai pengadaan barang IT di tubuh BRI. Dan yang terakhir, jumlah karyawan yang terlalu besar. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluang dari Bank BRI yang pertama, keluarnya kebijaksanaan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro. Yang kedua, masyarakat mulai bank-minded. Yang ketiga, BRI memiliki lebih dari 5.000 kantor yang berada di seluruh Indonesia, baik itu di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, bahkan di daerah pedesaan. Selanjutnya, jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman dari Bank BRI yang pertama, serangan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data. Yang kedua, adanya deregulasi perbankan sehingga memudahkan persyaratan mendirikan bank yang dapat menjadikan kompetitor BRI. Selanjutnya,
bank non-pemerintah yang terus mengembangkan pengelolaan produk dan aktivitas baru yang ditunjang dengan penerapan IT yang memadai dengan berorientasi pada kepentingan nasabah. Selanjutnya, ancaman likuiditas yang masih cukup tinggi. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ibn Aziz, NIM G93218089. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis makro pada PT BRI. Usaha sektor perbankan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara sejalan dengan perkembangan ekonomi. Maka bank berjuang sebagai nilai penyangsang yang mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tersebar dalam jangka skala yang semakin luas, yang merambat di semua bidang usaha masyarakat sebagai mitra yang mengakomodir dan mengusulkan kebutuhan dana masyarakat, bahkan pemerintah pada umumnya. Dan berikut ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi segi permintaan yang ada pada PT BRI. Yang pertama, ada faktor pelayanan. Faktor pelayanan ini terdiri dari dua sektor. Yang pertama, kecepatan proses pelayanan, dan juga pelayanan pegawai yang optimal. Yang pertama, kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh setiap bank ini memiliki perbedaan dalam melakukan pelayanannya. Pada PT BRI, jika pembiayaan yang diberikan jumlahnya di bawah 1 miliar rupiah, maka PT BRI memakan waktu rata-rata 1 minggu. Jika pembiayaan di atas 1 miliar rupiah, maka waktu yang dibutuhkan agak lama, yaitu berkisar antara 3 sampai 4 minggu. Yang kedua yaitu pelayanan yang optimal, yaitu pelayanan pegawai kepada konsumen yang langsung bertatap muka, berhubungan langsung dengan calon debitur. Account officer harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai jenis pembiayaan yang diminta oleh calon debitur, serta memberikan bimbingan dalam setiap prosedur pembiayaan kredit. Melalui pelayanan yang diberikan, debitur akan mendapat tingkat kepuasan yang akan berdampak terhadap perkembangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Setelah tadi dari faktor pelayanan, sekarang ada faktor selera konsumen. Faktor selera konsumen dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan permohonan dan juga kenyamanan bagi nasabah. Untuk persyaratan permohonan, ini merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank kepada calon debitur agar permohonan pembiayaan kredit dapat diseleksi lebih lanjut, mana yang memenuhi kriteria dan mana yang tidak. Hal ini dilandasi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit yang bermasalah untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kenyamanan bagi nasabah. Kenyamanan yang mereka rasakan sewaktu melakukan transaksi-transaksi pembiayaan kredit berkaitan dengan ukuran gedung kantor. Tingkat kenyamanan dilihat dari ukuran kantor maupun suasana pada saat transaksi bukan hal yang mutlak dapat mempengaruhi selera konsumen. Kepekaan nasabah sebagai pelaku ekonomi yang menginginkan keuntungan maksimal merupakan faktor penentu dari segala-galanya. Yang ketiga yang terakhir yaitu biaya-biaya setiap nasabah yang meminta pinjaman kredit dikenakan biaya administrasi dan juga provisi. Hal ini dikarenakan sekali saja dalam pengurusan pembiayaan kredit sampai pembiayaan kredit tersebut lunas sebesar 1% dari besarnya plafon pembiayaan kredit. Penggunaan biaya oleh pihak bank untuk biaya operasional seperti biaya pengganti percetakan, biaya survei lapangan, biaya pengecekan usaha dan anggunan biaya pembiayaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan kredit kepada nasabah. Secara umum, nasabah tidak menginginkan adanya biaya administrasi dan biaya-biaya lain dalam pengurusan kredit. Selanjutnya yaitu adalah analisa industri pada PT Bank BRI. Di tengah tekanan ekonomi global dalam negeri, PT Bank BRI berhasil mempertahankan posisi sebagai bank terbesar sekaligus bank paling menguntungkan di Indonesia. Bank yang fokus pada pembiayaan UMKM ini berhasil meraih laba bersih sekitar 34,41 triliun, naik 6,2% jika dibandingkan capaian pada tahun 2018. Meski pertumbuhan tersebut tidak sekencang tahun lalu, namun tetap lebih tinggi dari rata-rata perbankan yang tercatat 6,8% pada Desember 2019. Nah,
Bank BRI berhasil meraih kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan dari berbagai sisi, mulai dari pertumbuhan aset 9,2% menjadi 1,416 triliun dibandingkan aset akhir 2018 yang hanya sebesar 1,296 triliun. Adapun rata-rata industri mencatatkan pertumbuhan hanya 6,77%. BRI menjadi bank satu-satunya di Indonesia yang mengelola DPK di atas 1.000 triliun pada akhir 2019. Dilihat dari kinerja 2019, secara manajemen risiko, terlihat bahwa Bank BRI ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih berada di bawah level 3%, tepatnya pada 2,8%. Nah, untuk mendukung kinerja dan menghadapi persaingan, Bank BRI ini terus melakukan inovasi. Perusahaan ini tengah berada di jalur yang tepat untuk meluncurkan aplikasi sistem pertama di Indonesia untuk sektor finansial. Saat ini, BRI diketahui memiliki berbagai anak usaha yang bergerak di sektor finansial yang sangat mungkin jika layanannya diintegrasikan ke sebuah aplikasi. Jika BRI memutuskan untuk meluncurkan super aplikasi nantinya, pendapatan usaha dan pendapatan basis komisi fee-based income, perusahaan akan berputar di antara BRI sebagai induk, dan sejumlah anak usahanya sebagai integrated financial solution. Yang selanjutnya yaitu ada analisa isu sosial pada PT Bank BRI. Bank BRI turut melaksanakan program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility, terutama melalui pelaksanaan program bina lingkungan yang dikenal dengan BRI Peduli. BRI Peduli memiliki konsep untuk membantu meningkatkan kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, dan juga kondisi ekonomi. Bank BRI memiliki komitmen kuat dalam menjalankan BRI Peduli dengan mengusung tema Bangga Berindonesia. BRI Peduli terdiri dari 7 sektor bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, yang kedua bantuan pendidikan, yang ketiga bantuan kesehatan, yang keempat bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yang kelima bantuan sarana ibadah, yang keenam bantuan pelestarian alam, dan yang ketujuh bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Dari berbagai komitmen yang terus dilaksanakan Bank BRI di bidang CSR dan bina lingkungan, Bank BRI terus melakukan peningkatan kualitas program CSR dan bina lingkungan dengan membangun sistem manajemen program, baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitriani, NIM G73218039. Di sini saya membahas tentang analisa kebangkrutan PT Bank BRI. Kebangkrutan sendiri adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan, semakin baik bagi perusahaan karena perusahaan bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kreditur dan pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai macam keburukan. Kesulitan keuangan bisa berarti mulai dari kesulitan likuidasi yang merupakan kesulitan keuangan yang paling ringan sampai ke pernyataan kebangkrutan yang merupakan kesulitan keuangan yang paling berat. Dan adapun penyebab kebangkrutan perusahaan. Faktor-faktor yang merupakan penyebab kebangkrutan suatu perusahaan pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal pun dibagi menjadi dua, ada sebab-sebab yang menyangkut bidang finansial dan ada sebab-sebab yang menyangkut bidang non-finansial. Sebab-sebab yang menyangkut bidang finansial yang pertama, adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan. Yang kedua, adanya kewajiban lancar yang terlalu besar di atas aset lancar. Yang ketiga, lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya kredit atau piutang tak tertagih.
Yang keempat, kesalahan dalam dividen dan kewajiban. Yang kelima, tidak cukupnya dana-dana penyusutan. Dan yang kedua, sebab-sebab yang menyangkut bidang non-finansial. Yang pertama, adanya kesalahan pada para pendiri perusahaan. Yang kedua, kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. Yang keempat, adanya ketidakmampuan manajerial. Dan yang kedua, ada sebab eksternal, yaitu sebab-sebab yang timbul atau berasal dari luar perusahaan yang berada di luar kekuasaan atau kontrol dari pimpinan perusahaan atau badan usaha. Yang pertama, adanya persaingan yang hebat. Yang kedua, berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, turunnya harga-harga dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada manfaat informasi kebangkrutan. Yang pertama, untuk pemberi pinjaman. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa saja akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Yang kedua, investor. Mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. Yang ketiga, pihak pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. Yang keempat, ada akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern untuk perusahaan. Yang kelima, ada manajemen. Informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari atau dimanipulasi. Dan yang keempat, analisis kebangkrutan PT Bank BRI. Dalam analisis ini, kelompok kami menggunakan analisis model Z-score atau original. Kami menggunakan analisa model Z-score karena analisis ini digunakan untuk menganalisis suatu perusahaan yang orientasinya sudah bertaraf TBK. Dari perhitungan kelompok kami menggunakan model Z-score, diketahui menurut EBIT atau total aset menunjukkan bahwa dari seluruh aktiva dapat menghasilkan laba operasi sebesar 2,4% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 menghasilkan laba operasi sebesar 6,1%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan profitabilitas 3,7% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2019, PT BRI Tbk menghasilkan laba operasi sebesar 28,3%. Artinya, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan lagi sebesar 22,2% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Dari model kerja terhadap total aset menunjukkan bahwa dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap modal kerja bersih sebesar 88,7% pada tahun 2017, sebesar 47,8% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebesar 76,9%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019. Yang ketiga, dilihat dari penjualan terhadap total aset. Menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan di mana hasil pengukurannya menunjukkan tingkat produktivitas aktiva yang diinvestasikan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penjualan sebesar 7,6%, pada tahun 2018 penjualan mengalami kenaikan sebesar 89,0%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 44,5%. Dan yang keempat, nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku kewajiban. Rasio ini menunjukkan resiko solvabilitas jangka panjang perusahaan serta penilaian terhadap profitabilitas. Pada hasil pengukurannya menunjukkan struktur pendanaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktiva perusahaan. Yang kelima, dilihat dari laba ditahan terhadap total aset.
menunjukkan bahwa dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dapat dibiayai dari laba ditahan sebesar 10,7% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 89,9% dan 65,2% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan profitabilitas perusahaan sebesar 79,2% dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun mengalami penurunan profitabilitas perusahaan sebesar 24,7% dari tahun 2018 ke 2019. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kebangkrutan PT Bank BRI. Perusahaan pesaing PT Bank BRI. Yang pertama, Bank Mandiri. Kekuatan yang dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain yaitu mobile banking adalah layanan mobile banking pada smartphone dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, Mandiri Internet Business adalah layanan e-banking untuk melakukan transaksi finansial dan non-finansial dengan aplikasi internet banking yang diperuntukkan bagi nasabah dari segmen bisnis dari perorangan maupun perusahaan, khususnya kategori perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga, Mandiri SMS adalah layanan perbankan yang dapat nasabah gunakan untuk bertransaksi melalui SMS dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, Mandiri Call, yaitu layanan perbankan otomatis selama 24 jam melalui saluran telepon. Yang kelima, Mandiri ATM. Nasabah dapat mengakses dan melakukan aktivitas perbankan di seluruh ATM Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Mandiri juga menawarkan layanan e-cash dan e-money. Dan Mandiri juga memiliki program Mandiri Kredit Usaha Mikro dan Mandiri Kredit BPR serta program kemitraan dan bina lingkungan. Kelemahan Bank Mandiri antara lain yang pertama, resiko terbesar dalam mobile banking adalah non-dienkripsi server penyedia layanan ponsel. Yang kedua, susah untuk mengakses jika server bermasalah. Yang ketiga, timbulnya kejahatan seperti penyadapan dan pembobolan. Yang keempat, membutuhkan internet. Jika tidak ada internet, maka transaksi tidak akan berjalan. Yang kedua, Bank BCA. Kekuatan yang dimiliki oleh Bank BCA yaitu menjadi pelopor dalam infrastruktur dan pendukung nasional payment. Yang kedua, menjadi bank pertama di Indonesia melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. Yang ketiga, posisi Bank BCA sebagai standar setter dari bank-bank pesaingnya bukan hanya di produk layanan tetapi untuk membahas jenis electronic delivery channel-nya. Yang keempat, BCA sudah dikenal reputasinya di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, tim manajemen yang sangat profesional. Yang keenam, sumber daya manusia yang terlatih dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. Yang ketujuh, rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Yang kedelapan, pemanfaatan teknologi mutakhir secara tepat. Yang kesembilan, upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yang paling tinggi. Dan yang terakhir, jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Kelemahan Bank BCA yaitu layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan para nasabah. Yang kedua, konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas. Yang ketiga, BCA belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.